Indonesia merupakan negara dengan jumlah sumber daya manusia terbesar keempat di dunia dan memiliki jumlah sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun sayangnya, kita cukup tertinggal dengan negara lain khususnya dalam bidang teknologi. Why? Berikut adalah data terkait 20 negara pengekspor high teknologi terbesar di dunia pada tahun 2018. Sekiranya tidak ada yang salah dari data ini. Dari data ini terdapat beberapa negara ASEAN yang kondisinya lebih kurang sama dengan Indonesia. Tapi jadi pertanyaannya, Indonesia kemana coy? Oke lah, Singapura, Malaysia, Thailand yang pendapatan per kapita itu lebih tinggi daripada kita. Tapi masa iya kita kalah dari Vietnam dan Philippines yang pendapatan per kapita itu di bawah kita? Berikutnya ada data terkait dengan 50 negara produser energi matahari, masih berkaitan dengan teknologi. Di 20 besar bisa kita lihat ada Thailand. Mari kita cari ke bawah, apakah ada Indonesia? Ya, ada Filipina, Malaysia, ada Singapura. Ya, lagi-lagi nggak ada Indonesia. Kalah dari negara yang ekonomi di bawah kita. Miris nggak sih kalian? Padahal seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara tropis. Sinar matahari melimpah di sini. Masa ya sih penduduk Indonesia yang jumlahnya 270-an juta, yang merupakan penduduk terbesar keempat di dunia, nggak pandai membuat sesuatu gitu? Masa iya cangkul harus impor juga? Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kita bisa kalah dari negara yang bahkan notabene-nya sama kondisi ekonomi dengan Indonesia? Why? Apakah kita sebegini tertinggalnya? Apakah kita sebegitu tergantungnya dengan negara lain? Bisa nggak Indonesia ini berdikari, berdiri dengan kaki sendiri? Jadi apa sebenarnya yang salah? Apakah Indonesia nggak punya orang pintar? Banyak bro orang pintar di Indonesia, dan banyak juga yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Tapi ya gitulah, kalau ada yang berprestasi diundang ke istana, kasih penghargaan segala macam, habis itu udah nggak pernah muncul lagi, ya nggak? Secara garis besar ada dua penyebabnya. Yang pertama karena faktor rakyatnya sendiri, yang kedua karena faktor pemerintah. Pada video kali ini kita akan membahas yang faktor pertama, karena faktor rakyatnya sendiri. Karena yang pertama saya tidak terlalu mengerti mengenai pemerintahan, dan yang kedua of course saya merupakan rakyat biasa dan sering bergaul dengan masyarakat biasa juga, jadi sedikit banyaknya paham mengenai permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat di Indonesia ini. Dan yang terakhir, ya percuma juga jika pemerintah memberikan kebijakan sebagus-bagusnya tapi masyarakatnya juga bodoh amat sama kebijakan itu, ya tentu cita-cita yang diinginkan tidak akan pernah tercapai, ya enggak? Ya mungkin faktor yang kedua ini, faktor pemerintahan, kita akan coba bahas pada video berikutnya dengan mengundang narasumber yang paham di bidang tersebut. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi apa penyebabnya kawan-kawan semua? Yang pertama, tidak mau berpikiran out of the box dan terlalu sering menikmati karya orang lain. Coba deh kalian jujur, kalau kalian lagi punya waktu senggang, kalian habisin buat ngapain? Main game. Pernah nggak terbesit dalam pikiran kalian, aku saban hari main game terus, yang buat game ini pasti banyak duitnya. Aku bisa nggak kayak dia ya? Oke, nggak usah jauh-jauh buat game. Misalnya gini, kalian nonton video di YouTube. Pernah nggak kalian berpikir, wah hebat ya orang ini hanya buat video, terus nonton banyak, dapat iklan lagi. Pasti penghasilannya tinggi. Wah, aku harus coba nih, kalau mereka bisa, pasti aku juga bisa. Toh juga sama-sama kena asik. Ya, gimana? Pernah nggak kalian berpikiran seperti itu? Come on bro, sampai kapan kita menjadi penikmat karyawan terus? Ayolah, sekali-sekali ikut ambil peran jadi pemain juga, ya kan? Ini kawan-kawan semua dengar ya. Kita ini kan diberi otak masing-masing sama Tuhan ya, untuk berpikir, untuk berimajinasi, untuk berkreasi. Ya gunakan anugerah yang diberikan Tuhan itu dengan sebaik mungkin. Ya kalau kita hidup hanya untuk main, makan, tidur, bangun, rebahan, ya Allah, apa bedanya kita sama kucing coba? Yang kedua, tidak mau menjalankan niat ataupun ide yang sudah ada di dalam otak. Ya setidaknya ini lebih baik daripada yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi kan, jangankan mau menjalankan niat aja nggak punya ya kan. Oke, jadi sering sekali kita temui orang yang banyak betul ide di kepalanya ya, tapi cuma membaca aja nggak pernah diaplikasikan, ya nggak? Saya yakin semua orang di dunia pasti memiliki cita-cita, termasuk saya. Tapi kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan kalau ide hanya disimpan di dalam kepala.
Ayo, keluarkan semua ide-ide brilian di kepala kalian. Sekarang media sudah ada, teknologi sudah mendukung. Apa-apa sekarang bisa dicari. Gak perlu kita beli buku atau pergi ke perpus lagi. Dan lebih hebat lagi apa? Semua itu bisa kita dapat hanya dari dalam rumah. Jadi bisa dikatakan gak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak berkarya. Ya, barangkali kita bisa memulai dari sesuatu yang kecil-kecil. Yang ketiga, tidak adanya dukungan. Nah, ini yang sering sekali terjadi di Indonesia. Seringkali kita temui orang yang suka mengolok-olok apa yang orang lain buat, khususnya orang yang ingin berkarya ya. Jangankan orang lain, bahkan ada yang keluarga sendiri nggak mendukung. Kasihan. Tapi tidak masalah kawan-kawan semua. Banyaknya orang yang menjatuhkan kita, itu tandanya ciri-ciri seorang kreator sudah ada dalam diri Anda. Karena orang-orang hebat yang berpikiran out of the box seperti Jack Ma, Thomas Alva Edison, Steve Jobs, Walt Disney itu dulunya selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang. Sebenarnya tidak adanya dukungan ini bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk juga. Kalau orang-orang yang mentalnya kuat, ejekan ataupun tidak ada dukungan yang dia dapatkan, itu bisa menjadi penyemangat dia untuk bisa lebih giat lagi dengan tujuan untuk membuktikan pada orang-orang bahwa dia itu bisa. Nah, tapi sebaliknya yang orang-orang mentalnya lemah, nah ini yang kasihan. Dengar ya kawan-kawan semua, semakin majunya teknologi, semakin mudahnya mendapatkan informasi, membuat orang-orang yang punya pikiran panjang memanfaatkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Dalam kondisi ini, pilihan Anda hanya dua, ikut ambil peran dan fokus dengan apa yang kalian tekuni, asalkan positif. Tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, sehingga membuat kalian semakin kuat, atau kalian menyerah dan kalian semakin tergilas oleh perkembangan teknologi yang semakin kuat. Ayo generasi muda Indonesia, segera ambil peran di tengah kemajuan teknologi. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tanamkan dalam hati kalian, aku nggak bisa jadi penikmat karya orang terus. Mulai sekarang aku harus ikut ambil peran jadi pemain. Oke, sampai sini paham ya? I'm Sodiq Mufaddal, see you on the next video. Bye.